Halo guys, hari terakhir di perjalanan kita ya. Habis ini kita mau pantai Pecaron. Oke, berpecaron aku ya nanti menentukan tujuan dulu lah. Nih misalnya Bali ya langsung Bali bisa, atau nanti mau mampir dulu ya bisa. Nanti santai aja. Penting hari ini kita sisanya tinggal ke pantai Pecaron. Habis itu kita cus ke nggak tahu kemana. Bali so. Oke, kalau kayak gitu ya. Ini aku mau nganu ya, check out dulu sekolah hotel gitu. Habis ini baru kita cus ke Indomaret bentar, ketemu Bobby. Yo jajan dikit, sarapan ini terus sedikit ngisi perut dikit lah, habis itu kita baru jus. Oke, let's go. Oke guys, wow untung tuh tadi kita udah check out dari hotel yo. Ini kita ke Indomaret dulu, kita nyamperin Bobby karena kita berada di penginapan yang berbeda toh. Nyamperin Bobby, kita ngelut sedikit jajan, ngisi perut dikit toh. Habis itu kita ke pantai Pecaron, kita syuting cantik lah ya. Bentar toh, mampir nanti gitu. Kita sebenarnya kita let's go kan ya guys ya. Nah, akhirnya perjalanan the 1400 km round trip dari Jogja Jakarta ke Jogja lagi akhirnya selesai guys ya. Ini sisanya aku tinggal pulang dari Cilacap menuju Jogja, dan perjalanan ini hanya memakan waktu sekitar 3 jam ya. Jadi footage yang diambil itu emang nggak begitu banyak. Cuma kita tilik lagi yuk kejadian-kejadian yang pernah kita alami ya dari pertama berangkat sampai hari ini ya. Aku masih ingat ya, pertama kali aku merencanakan perjalanan the 1400 km ini ya waktu itu ya. Itu kan aku berharap bahwa wah nanti nih ya kan ini akan jadi pemanasanku kalau suatu saat nih aku pengen muter Jawa full pakai camp gitu kan. Nah ini jadi pemanasanku gitu. Dari plannya sendiri sih sudah matang ya. Aku udah bawa tenda, bawa peralatan masak, baju, semuanya udah kecuali cuma nggak bawa flysheet. Nah harapanku ya itu kan campingnya mirip waktu aku ngecamp di Pacitan ya. Waktu itu kan aku pernah kan sebelum melakukan perjalanan ini kan aku ngecamp dulu tuh di Pacitan tuh. Dan itu kebetulan nggak hujan, jadi aku nggak pakai flashlight pun nggak masalah gitu. Tapi ternyata di hari pertama, malam pertama langsung dihadang dengan hujan rintik. Airnya tembus sampai ke dalam tenda, buset. Cuma ya, ya sebenarnya cukup lucu sih. Aku pikir bahwa kayak, wah ternyata planku nggak berjalan sesuai ekspektasi gitu. Happy sih, cuma apa ya, agak sedikit kesel juga sih karena kan kalau tenda basah itu kan nggak enak, nggak nyaman ya. Apalagi itu tenda kan rembes tuh di tengah malam gitu kan, jadi mau nggak mau ya harus bangun gitu kan, benerin tenda, masang first aid istilahnya ya. Aku taruh mantrol di atas tendanya biar nggak langsung ngerembes gitu harapannya. Cuma ya sudah, di malam pertama aku habiskan dengan ya cukup menyenangkan, cuma karena emang karakteristiknya pantai itu kan sumuk ya, gerah ya, jadi emang ya sebenarnya ada untungnya sih hujan, jadi nggak begitu gerah. Walaupun nggak begitu gerahnya emang beneran dikasih basah gitu. Ya wis, itu sampai apa ya, hujan itu kan berlangsung sampai paginya ya. Tapi nggak apa, hujan itu untung hujannya itu masih hujan yang rintik, jadi masih bisa aman lah walaupun nggak pakai mantrol gitu. Di hari kedua pun sama, aku tuh udah rencana kan, wah aku mau ke Bandung nih ya kan. Rencana nih mau ngecamp di Ciwidey nih, tempatnya asik tuh kan, banyak pohon-pohon pinus gitu kan, jadi lebih asik gitu daripada di pantai gitu. Ternyata langsung dihadang lagi dengan hujan dan kabut, buset. Ya Allah, lagi ngeplan aku ya, padahal dari Jogja tuh udah ngeplan, wah ke Jakarta nih ada undangan nih, lewat Bandung sekalian ngecamp di Ciwidey gitu. Ternyata ketemu sama anomali cuaca ya. Ya satu hal yang cukup aku sesalkan ya karena nggak jadi ngecamp gitu kan. Terus yang kedua kan di Ranca Bali itu kan banyak kebun teh kan. Kalau di siang hari itu ternyata bagus kalau lagi cerah gitu kan, sore-sore gitu kan. Itu kalau cerah tuh bagus, pemandangannya full hijau gitu. Tapi karena aku waktu berangkat ke sana hujan dan kabut nggak kelihatan, malah jadinya jatuhnya kayak film horor gitu. Tapi ya sudah, di hari kedua aku putuskan untuk pergi ke Bandung aja, bukan ngecamp sih, buat nginep di sana. Ya mau gimana lagi coy, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi coy, daripada aku di luar gitu kan, pasang tenda yang udah basah, terus nanti takutnya malah hujan lagi gitu kan. Yang ada aku malah meriang, nggak jadi ke Jakarta, malah repot kan. Ya udah, putuskan untuk nginep di hotel. Ya udah mau gimana lagi coy, nggak ada pilihan lain. Untungnya ya di hotel itu kan dekatnya itu kan ada tempat cuci ekspres gitu kan, yang buat koin, jadi 2 jam selesai gitu.
Itu semua barang aku masukin setas-tasnya coy. Aku keluarin kan, semuanya baju lah apalah segala macam aku masukin buat dicuci bareng tuh sebelum aku berangkat ke Jakarta. Nah, di sini pun juga masalah nggak berhenti coy. Karena ya kalian tahu sendiri kan, itu di perjalanan itu ternyata aku cek bearing motor depanku tuh kayak ada cairan kayak karat beleber keluar gitu loh. Akhirnya aku kan ngecekin ke TVS Bandung ya itu kan. Dicek di sana ternyata bearingnya rusak kanan kiri coy. Akhirnya tuh aku harus bayar lagi sekitar 120 ribuan lah buat ganti bearing sama servisnya gitu loh. Padahal awalnya itu kan aku rencana bakal ngeluarin uang sesetipis mungkin lah ya buat perjalanan ini gitu. Tapi ternyata emang ya banyak hal yang harus dibenarkan gitu kan, harus dibetulkan gitu, motorku termasuknya gitu. Ya udah selesai kan, oke udah aman, motor udah jalan enak tuh. Tapi masih belum berhenti coy. Ternyata masih ada masalah baru lagi. Perjalanan pulang aku bareng sama Persib main. Wah, rame banget coy, isinya bobotoh semua coy, buset. Udah gitu hujan lagi, ya Allah, astagfirullah. Udah hujan gitu kan, udah mantrolnya nggak cover semua kan, maksudnya kan itu ada jas hujan buat tas gitu kan, aku tutupin buat tasku sama baggageku yang di belakang, cuma emang itu nggak maksimal kan. Akhirnya ngide tuh berhenti dulu di Indomaret buat beli jas hujan plastik. Yaudah tuh aku pasang, mau cabut gitu kan, koplingnya putus, ya Allah ada lagi masalahnya. Itu kayak ya Allah ada aja masalah itu loh, selesai masalah ini timbul masalah baru gitu. Ya udah untungnya aku bawa kopling serep gitu loh. Jadi bisa tak benerin walaupun lama ya benernya ya sejam lebih tuh aku benerin kopling doang karena emang agak sulit itu kan. Wah baju dalam udah keringetan tuh basah kan karena aku benernya sambil pakai jas hujan kan. Dan itu waktu masih hujan deras juga tuh di situ tuh. Ya udah kopling putus aku benerin sejam selesai gitu kan. Berangkat lagi tuh ke Jakarta ke tempat saudara tuh. Di tengah jalan kan lewat jalur yang di mana tuh? Jonggol gitu kan jalurnya kan kecil tuh naik turun tuh banyak ini ternyata pengerjaan jalan jadi macetnya panjang banget ya Allah kayak macet masih hujan jalannya kecil lagi sumpah itu aku pulang full adrenalin sampai di 1/5 perjalanan terakhir kalau nggak salah itu punggungku tuh udah nggak kuat dalam artian kalau aku ngomong itu tuh sakit coy sumpah nggak tahu kenapa ya itu buat ngomong ketawa itu kayak mak sengkring gitu nggak sih mak sengkring nggak tahu itu bahasanya apa cuma sakit coy sumpah. Untungnya aku sampai ke Jakarta itu aman lah ya nggak ada masalah apapun lagi ya maksudnya udah selesai di sana istirahat besoknya acara. Nah pulangnya aku ketemu sama Bobby tuh ya kan udah aku ceritain di YouTubeku tuh ketemu sama Mas Bobby itu kan temen sahabatku dia pulang dari Lampung akhirnya kita memutuskan untuk pulang bareng gitu kan. Pun di situ ya perjalanan dari Jakarta ke Bandung ya trouble lagi si Loko alias motorku ini ternyata nggak tahu bagian waktu itu aku nggak tahu masalahnya di bagian mana udah sampai daerah Bandung itu motorku tiba-tiba mati sendiri gitu loh. Awalnya sih kayak berbet gitu cuma pada akhirnya dia menyerah gitu loh mati. Oke aku hidupin nggak bisa coba lagi hidupin nggak bisa akhirnya aku berhenti tuh 5 menit gitu kan ngabarin Bobby kayaknya dia udah sampai ke penginapan gitu kan ngabarin bahwa motorku mogok gitu. Selesai dari situ ternyata akhirnya bisa hidup gitu kan untungnya bisa hidup akhirnya aku pergi ke bengkel terdekat buat ngecek ke diagnosa masalahnya di mana gitu. Udah selesai gitu kan ketemu katanya overheat aja gitu ya udah aku bawa pulang ke hotel pelan-pelan biar gak overheat. Di situ aku selesai di situ ya masih nyuci motor lagi gitu kan karena kotor kan. Ya gimana perjalanan 3 hari itu full kebasahan hujan lagi gitu kan. Jalannya juga daerah Jonggol itu full lubang gitu. Buset itu kayak apa namanya lubang sewu, bolongan sewu aja. Nah udah selesai hari besoknya pulang menuju ke Cilacap gitu kan dari Bandung ke Cilacap. Masalahnya tuh nggak banyak sih di situ. Cuma ya kejadian lucu aja yaitu yang waktu Bobby jatuh gitu. Aneh sih emang dia. Cuma ya mungkin karena beliau masih belum fit kan karena habis sakit gitu. Jadi udah gak apa-apa. Untungnya sih nggak ada masalah apapun ya, nggak hujan juga. Jadi perjalanan pulang dari Bandung ke Cilacap itu tuh lancar. Bisa aku katakan cukup lancar ya. Nah akhirnya ya sekarang ini di video ini gitu kan. Akhirnya kita pulang dari Cilacap ke Yogyakarta. Ya karena perjalanan cuma 3 jam. Footage yang aku ambil tuh nggak banyak. Dan untungnya juga nggak hujan, perjalanan lancar, dan aku bisa sampai ke rumah dengan selamat gitu.
Oke guys, ini kita panas sih ya. Oke guys, ini kita di Alfamart Pantai Pecaran, dekat Pantai Pecaran ya. Cuma hari ini kita bakal pulang karena ini panas banget cok. Ini Pantai Pecaran tadi apa Bob? Jadi ini jadi hitam ini nanti kalau ini panas banget cok, sumpah lu. Loh toh. Baiklah coy, sumpah. Panas itu coy. Baiknya kita pulang ke Jogja aja, sekitar 3 jam perjalanan dari sini. Oke. Bismillah ya, ayo kita berangkat dulu. Dan pada akhirnya inilah perjalanan the 1400 km round trip terbungkus dengan rapi di Rise and Ride kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton dari episode pertama sampai episode epilog ini, terima kasih banget telah nonton, telah support, apalagi yang subscribe, apalagi yang like gitu kan. Tungguin terus perjalanan-perjalananku yang lain gitu kan, karena dalam waktu dekat aku akan ke Jakarta lagi gitu kan, karena aku ada undangan untuk ke Jepang. Nanti di sana aku akan ya bikin video pendek lah nanti buat perjalanan gimana di sana. Yang aku temuin di sana apa aja gitu, mungkin kayak gitu ya. Ya semoga aku selalu diberi kesehatan dan teman-teman juga selalu diberi kesehatan buat di touring-touring selanjutnya gitu lah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Tiger dari Rise and Ride. See you next time. Oke. Oke guys, ini kita sekarang lagi di JJLS ya. Ini kita mandek buat madang dulu, Bobby jari ini ngelih, yus. Tahu po. Nah di sini kita bakal istirahat sih, madang-madang visit itu kan. Ya kita pulangnya nyantai sih. Ini misalnya tinggal sekitar 2 jam lagi atau sekitar berapa ya? 90-an kilo kali ya. Ini tinggal ini kok ikutin JJLS terus, bandara. Habis itu masuk Jogja kan, ikutin jalan Saman. Jadi deket toh, kan? Udah deket ya mas ya. Biasalah, habis ini kita makan dulu sambil istirahat, sambil layah-layah karena di sini tempatnya saung buat pelekaran enak ini. Jos. Madang guys, madang. Jos. Piro Bob? 15.000 entuk udang kok ngene iki. Sigure enak tenan iki. Jos cuy. Udang enak guys, 15.000. Kalau kalian lihat JLS wajib mampir sini ya, madangnya enak madangnya. Nah warungnya nggak ngerti ya, mau coba tak pin. Warung bambu ya betul, warung bambu. Enak guys sumpah. JLS sebelah sini, madang di sini aja. Jos.